Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan kajian pada zuhur dengan membaca hadis-hadis kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai di bab al-mujahadah, hadis yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dari Ibn Abbas, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dari keduanya, as-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengomentari hadis ini, fi hadzal hadis anna man lam ya'mal fi faraghihi wa sihhatihi fahuwa maghbun. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan bahwa orang yang tidak melakukan amal saleh atau tidak melakukan ketaatan dalam waktu luangnya dan ketika sehatnya, maka dia tertipu. Qala Allah Ta'ala yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kalian di hari al-jama', itulah hari at-taghabun, ya, hari di mana kesalahan-kesalahan akan diungkap. Kemudian beliau membawakan hadis lain, ya, yang berkaitan dengan hadis ini, yaitu hadis iktanim khamsan qabla khamsin, ya, jaga 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Salah satunya adalah wasihhataka qabla saqamik, kesehatanmu sebelum datang sakitmu, wa faraghaka qabla syughlik, waktu luangmu sebelum datang sibukmu. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kita mendapatkan berbagai macam faidah. Yang pertama tentunya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam hadis ini merupakan sebagian kecil dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena nikmat yang Allah berikan begitu banyak. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha, jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Sekedar untuk menghitung nikmat tersebut kita tidak sanggup, apalagi dengan mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Ya, jadi sebenarnya kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu jumlatan, ya, atas semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Seandainya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk mensyukuri nikmat Allah satu persatu, maka kita tidak akan sanggup. Kenapa? Karena menghitungnya saja tidak bisa, apalagi mensyukurinya satu persatu. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan taksir kekurangan kita di dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak marah. Allah tidak serta-merta memberhentikan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Walaupun rasa syukur kita masih kurang, Allah Subhanahu wa taala tidak memotong nikmat tersebut dan mungkin bahkan tetap memberikan kepada kita lebih banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima, ridha dengan rasa syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam hadis ini disebutkan dua nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Jika kita ditanya apa yang bisa kita lakukan ketika kita memiliki kesehatan dan memiliki waktu luang, maka tentu kita akan bisa menjawab banyak hal yang bisa dilakukan ketika kita sehat dan memiliki waktu luang. Orang yang sehat bisa melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, bisa mendengarkan kajian, bisa mengajar, menyebarkan ilmu. Namun lihat bagaimana kondisi orang yang sakit. Apa yang bisa mereka lakukan? Tidak ada, selain berusaha mengobati penyakit yang diderita. Apalagi jika penyakitnya sudah level yang kronis, yang bisa membuatnya hanya terbaring, maka banyak hal yang terluput darinya. Dan yang terpenting tentunya adalah banyak amal soleh yang ia tinggalkan. Maka dari itu, nikmat ini adalah nikmat yang sangat berharga yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang sehat yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang sakit. Begitu juga banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang yang memiliki waktu luang yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang sibuk. Tapi apakah realitanya kita bisa memaksimalkan kesehatan dan waktu luang tersebut? Nyatanya tidak. Kenapa tidak? Hadis ini yang menyatakan. Kenapa? Tertipu. Apa yang Nabi SAW sabdakan, maghbunun fihima katsirun minan nas. Artinya banyak orang yang melalaikan dua nikmat ini. Realitanya memang banyak yang melalaikan dua nikmat ini. Ya, itu sabda Nabi SAW. Banyak orang yang tertipu dengan dua nikmat ini, sehingga nikmat sehat dan waktu luang tidak dilakukan atau tidak dimaksimalkan untuk meraih berbagai amalan dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang memiliki waktu sehat dan luang ini tidak akan menyadari bahwa ia tertipu, tidak akan menyadari bahwa ia telah melalaikan dua nikmat ini, kecuali di dua keadaan. Yang pertama, ketika ajal sudah datang. Allah Azza wa Jalla mengatakan, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Sehingga ketika ajal, kematian
datang kepada salah seorang di antara mereka, mereka mengatakan, "Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia." Yang mereka minta hanya satu, la'alli a'malihan fima taraktu. Semoga saya, atau mudah-mudahan saya bisa melakukan berbagai macam ketaatan yang dulu pernah aku tinggalkan. Ya. Jadi ketika mereka didatangi oleh ajal, mereka baru menyadari betapa waktu yang mereka tinggalkan waktu itu telah mereka lalaikan, telah mereka sia-siakan, sehingga mereka memintanya kembali, meminta waktu itu sehingga ia bisa melaksanakan berbagai macam ketaatan. Allah Azza wa Jalla juga mengatakan dalam ayat yang lain, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin." Ya, berinfaklah kalian sebelum datang pada salah seorang di antara kalian kematian. Kemudian ia berkata, seandainya ya ajalku diakhirkan sebentar saja, ajalin qarib, ya, waktu yang sangat sebentar. Apa yang dia inginkan dari waktu yang sebentar itu? Fa asaddaqa, aku ingin bersedekah, wa aku minas salihin, dan aku menjadi orang yang saleh. Jadi salah satu yang diharapkan oleh orang-orang yang sudah dihampiri oleh ajal, sudah dihampiri oleh kematian adalah waktu. Dan mereka meminta waktu tersebut bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk menikmati dunia, tidak, tapi untuk bersusah payah, lelah dalam melaksanakan berbagai ketaatan. Jadi begitu, orang akan menyadari, manusia akan menyadari betapa ia melalaikan dua nikmat ini ketika kematian datang. Yang kedua, orang akan menyadari betapa dua nikmat ini berharga adalah ketika tadi disebutkan dalam hadis, sihatika qabla saqami. Orang yang sakit baru akan faham betapa berharganya kesehatan. Orang yang terbaring lemas, ya, semoga Allah menjaga kita semua dari sakit. Orang yang terbaring lemah di rumah sakit, jarum infus nempel di tangan, atau selang oksigen juga sama. Orang-orang yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala berbaring dan tidak bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke masjid, apalagi untuk datang ke kajian. Mereka adalah orang-orang yang terhalang dari nikmat sehat. Orang-orang yang sakit, mereka akan paham betapa nikmat sehat itu begitu berharga, dan dia kadang mengingat kembali, seandainya saya sehat, saya akan melakukan ini dan itu. Begitu juga orang yang sibuk, ya, para bos, para manajer, para orang-orang kantoran yang sibuk, ya, mencari nafkah, pergi pagi pulang pagi, atau mungkin dibalik, ya, pergi malam pulang malam juga, sibuk, ya, sibuk dengan hiruk pikuk dunia, mencari nafkah untuk istri dan keluarga. Tanyakanlah kepada mereka betapa waktu itu sangat berharga bagi mereka, ya. Apalagi kalau dia sadar bahwa dia memiliki kewajiban untuk melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu, ya. Jadi dua nikmat ini harus kita perhatikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak
menjadikan kita sebagai orang-orang yang tertipu dari dua nikmat ini. Sekali lagi, banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan salah satu nikmat terbesar yang kita dapatkan adalah nikmat Islam. Ya. Saat dimana Allah Subhanahu wa taala menyesatkan jutaan manusia atau miliaran manusia, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah itu kepada kita tanpa kita minta. Pernah nggak kita minta hidayah sebagaimana memintanya hidayah orang-orang yang sedang tersesat? Ya. Allah Azza wa Jalla menjadikan kita muslim, lahir dari keluarga muslim. Nikmat selanjutnya nikmat akal. Allah Subhanahu wa taala masih menjaga akal kita. Jika kita melihat orang-orang gila, misalkan orang-orang yang ODGJ ya, dalam gangguan jiwa, lihatlah bagaimana mereka bertasarruf ya. Lihatlah bagaimana aktivitas mereka, menampakkan aurat dan yang lainnya. Bahkan bisa jadi orang yang kehilangan akalnya bisa melukai orang lain, bahkan keluarganya. Kemudian juga kita mendapatkan nikmat aman di sini. Ya, tidak ada peperangan, tidak ada rudal yang mampir ke sana kemari sebagaimana yang terjadi di sebagian negara kaum muslimin di luar sana. Kemudian juga kita mendapatkan nikmat kecukupan, ya. Rezeki datang dari segala arah. Kita bisa tenang pulang ke keluarga masing-masing dengan memiliki bekal setidaknya untuk hari ini, atau bahkan mungkin kita sudah memiliki bekal untuk 10 hari ke depan. Itu sebuah nikmat. 1 bulan ke depan itu sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Ana sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan, kurang dan lebihnya Ana mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.